Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, serta hadirin yang saya hormati dan saya cintai dimanapun Anda berada, baik yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Alhamdulillah wa syukurillah berkat taufik dan hidayah Allah SWT. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Baladalada Official. Untuk itu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaannya, karena kurang lebih 3 bulan penonton YouTube Baladalada ini sudah mencapai puluhan ribu, dan ada pula yang menonton di channel lain tapi karya Baladalada Official. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara mengukur kecerdasan dan kejujuran kita. Sekali lagi, ini judulnya cara mengukur kecerdasan dan kejujuran kita. Sebenarnya ini bukan ceramah, tapi emang suatu alat untuk mengetahui bahwa kita ini termasuk jujur atau tidaknya. Jadi cara mengukur kecerdasan dan kejujuran kita, itu judulnya. Seolah-olah dianggap judul, kalau dianggap judul ya. Perlu kita ketahui semua penonton bahwa teori ini dibenarkan oleh 90% lebih para penonton tentang keakuratannya. Walaupun yang mendengarkannya ada puluhan, ribuan, puluhan ribu, ratusan, bahkan ratusan juta, tetap yang akan membenarkannya lebih dari 90%, termasuk Anda. Caranya, semua yang ingin yang mengetahui tentang kejujuran dan kecerdasannya harus mengikuti aturan main yang akan saya sampaikan berikut ini. 1. Anda harus mengikuti, menonton, dan mendengarkannya secara penuh dari awal sampai akhir. Tidak boleh loncat-loncat atau sebagian saja, karena hasilnya tidak akan benar dan tidak akurat. 2. Anda harus menyiapkan alat tulis, yaitu kertas dan pensil. Oke? Sekali lagi nih, yang paling penting, Anda harus menyiapkan alat tulis, yaitu kertas dan pensil atau pulpen. Oke? Saya akan tunggu sampai Anda menyiapkan alat tulis. Sambil menunggu Anda menyiapkan alat tulisnya, saya akan jelaskan mengapa harus ditulis. Karena nanti saya akan ajukan pertanyaan dan jawabannya harus ditulis sebagai barang bukti bahwa jawaban Anda adalah itu, dan Anda tidak akan bisa memungkiri. Itulah satu sifat orang yang jujur. Sedangkan kalau Anda istilahnya hanya menjawab hanya di dalam hati, ya, kalau hanya Anda menjawab di dalam hati, berarti Anda termasuk orang-orang yang sok tahu, tapi Anda sering melakukan kesalahan dan kegagalan. Dan masalah karakter ini tidak akan bisa diketahui oleh siapapun kecuali Anda. Jadi istilah tidak perlu ragu, karena hanya yang tahu itu Anda. Jadi istilah Anda tidak perlu malu, karena hanya yang tahu itu hanyalah Anda. Oleh sebab itu, sekali lagi saya anjurkan, kalau Anda ingin mengetahui kejujuran dan kecerdasan Anda, ikutilah aturan main yang akan saya sampaikan ini, ya. Ketiga, kalau Anda sudah siap dengan alat tulis, yang saya katakan tadi, yaitu pensil dan kertas, saya akan bacakan pertanyaannya dan dengarkan baik-baik. 4. Caranya, lihat kertasnya, pegang pensilnya, dengarkan baik-baik pertanyaannya.
Kalau saya katakan tulis, maka Anda segera menjawab dengan keyakinan jawaban Anda benar dan cepat tulis ya. Dan jika saya katakan stop, maka Anda harus melepas alat tulis itu. Oke? Nah, 6. Jangan ragu, jangan lihat kiri kanan, yakinkan oleh Anda jawaban Anda yang paling benar. Walaupun itu hal yang tidak mungkin. Jangan tanya orang lain. Prinsipnya harus keyakinan Anda sendiri. Itulah jawaban yang paling benar ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Dengarkan baik-baik, saya akan pelan-pelan supaya jelas bahwa Anda itu benar ya. Jadi tidak perlu ribut. Yang penting Anda harus konsentrasi benar bahwa kalau jawaban Anda ini adalah benar dan tidak akan terpengaruh oleh siapapun dan harus ditulis sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Bapak si karena punya anak 4. Yang ke-1 namanya si Kantal. Yang kedua namanya si Kintil. Yang ketiga namanya si Kuntul. Yang keempat siapa namanya? Tulis. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Sudah, jangan diutak-atik lagi. Walaupun barangkali ada yang salah tulis, kurang jelas, tidak sesuai dengan hati nurani Anda, atau apa saja alasannya, tidak bisa diulang. Karena itu merupakan barang bukti serius atau tidaknya Anda ingin tahu kecerdasan dan kejujuran Anda. Jadi sampai di sana dulu. Saya akan sampai di sana dulu ya. Saya akan katakan kalau Anda tidak mengikuti aturan ini, berarti Anda termasuk salah satu orang yang tidak jujur. Kata siapa? Kata Anda. Tanya pada diri sendiri. Mungkin Anda sering berpura-pura, tapi sekali lagi saya katakan, walau Anda termasuk salah satu yang mempunyai sifat tidak jujur, tidak akan diketahui oleh orang lain ya. Sekali lagi, tidak akan diketahui walaupun saya katakan bahwa sifat Anda itu tidak jujur, tapi tidak akan diketahui karena yang menjawabnya langsung diri Anda sendiri ya. Sekali lagi. Selanjutnya, apakah jawaban itu benar atau salah? Nah, saya akan uraikan di sini. Jika jawaban Anda, anak keempat itu jawabannya yang ditulis di kertas tadi dengan sebagai barang bukti tadi, jawaban Anda, jawabannya misalnya si Kentel. Itu jawaban salah. Ini biasanya jawaban orang Sunda. Nah, selanjutnya, jika jawaban Anda tulis, maka jawaban ini pun salah. Nah, apa jawaban yang benar? Nah, saya akan ulangi. Jadi sekali lagi saya akan ulangi lagi ya. Namun dalam masalah ini ada iklan dulu yang mau berjalan ya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain koki, lain masakan, lain pula cara pengolahannya. Kalau Anda bersama keluarga
ingin makan sesuai selera Anda. Hari ini akan saya tunjukkan. Hanya ada di warung Paladalada. Kalau Anda belum pernah merasakan, pasti Anda punya rasa penasaran. Yang digoreng, yang dibakar, yang diasap, dijamin semua rasanya mantap. Selain macam-macam makanan, ada pula macam-macam minuman. Seandainya dirasakan masih kurang, ada pula macam-macam cemilan. Kalau Anda belum tahu lokasinya, Bayangkara menjadi acuannya. Belok kiri, belok kanan, tanya saja. Jalan Kopeng itulah alamatnya. Jadi iklan ya, di mana-mana pula ya iklan ya. Untuk itu saya akan ulangi lagi. Kalau Anda termasuk yang tadi jawabannya yang salah tadi ya, yang salah, Anda boleh mengikuti satu kali lagi. Tapi hitungannya sampai 5 ya, hitungannya sampai 5. Oke? Saya ulangi pertanyaannya. Perhatikan baik-baik, jangan tergoda oleh apapun, walaupun menurut pendapat Anda itu tidak mungkin, jawaban itu tidak mungkin, tapi percayalah pada diri sendiri. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan, dan jika saya katakan tulis di kertas seperti tadi ya. Jadi seperti tadi, kalau saya katakan tulis, ya tulis. Kalau saya katakan stop, ya stop ya. Jadi kalau yang jawabannya belum dikatakan salah oleh saya tadi ya, cukup istilah mendengarkan saja. Tapi kalau ada jawabannya sudah dikatakan salah, boleh menjawab sekali lagi dengan catatan, yaitu hanya sekali lagi jawabannya, tapi ingat jawaban Anda hanya sampai hitungan kelima. Jadi sekali lagi, kalau yang ada tadi sudah menulis, sudah menjawab tapi salah, jawaban Anda saya katakan yang salah ini ada ini. Nah, boleh mengikuti sekali tapi hitungannya sampai 5. Tapi kalau yang baru mendengarkan, tetap hitungannya sampai 10. Oke? Bagi yang baru mendengarkan, hitungannya 10. Sekali lagi, oke? Kita mulai lagi, dengarkan baik-baik. Jika saya katakan tulis, harus segera tulis. Dan jika itu saya katakan stop, maka Anda harus mengeluarkan stop ya. Mari kita ulangi lagi, dengarkan baik-baik, terutama tadi yang masih cuek atau yang menjawab dalam hati. Saya sarankan untuk menjawab dengan tulisan, karena kalau Anda menjawab tidak ditulis dan tidak sesuai dengan anjuran dengan aturan, hasilnya tidak akan akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Sekali lagi, tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda menjawab masih tidak ditulis, berarti Anda sekali lagi, saya pelan-pelan aja. Kalau Anda menjawab masih tidak ditulis, berarti Anda orang yang berkarakter tidak jujur dan akan menyesal, karena jawaban yang benar dan jawaban yang sesuai dengan aturan dan hanya sekali. Mari kita dengarkan kembali pertanyaannya. Siap? Dengarkan baik-baik. Kalau saya katakan tulis, cepat jawaban Anda tulis. Dan jika saya katakan stop, maka Anda harus stop. Oke? Mari kita dengarkan baik-baik. Sekali lagi, mari kita dengarkan baik-baik secara konsentrasi nih. Kalau tidak konsentrasi, pasti akan salah dan Anda tidak akan benar ya. Jadi termasuk orang yang tidak jujur dan tidak cerdas. Makanya dengarkan baik-baik. Bapak si Karna punya anak 4. Yang ke-1 namanya si Kanta.
Yang kedua namanya si Kintil. Yang ketiga namanya si Kuntul. Yang keempat siapa namanya? Tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Nah, kalau jawabannya yang seperti saya katakan, jawaban yang salah tadi, yaitu jawabannya anak keempat itu anak yang keempat itu ada jawabannya adalah anak keempat itu misalnya maaf ya, saya agak kurang sani. Jawabannya itu berdasarkan surveinya, kebanyakan jawaban bahwa anak keempat itu adalah, misalnya nih, banyak jawabannya ya. Ada yang mengatakan itu adalah si Kentil. Kedua ada yang menjawab si Kontol. Ada yang menjawab si Tulis. Ada yang menjawab si apa. Nah, itulah jawaban responden yang paling banyak. Walaupun masih banyak jawaban lainnya, tapi jawaban itu salah semua. Jawaban yang benar adalah anak keempat itu, yaitu si Karna. Jelas kan? Kalau Anda merasa bingung, masih tidak mengerti, baiklah saya akan ulangi lagi. Mari kita dengarkan kembali untuk meyakinkan Anda bahwa jawaban yang benar itu, yaitu anak keempat itu adalah si Karna. Dengarkan lagi baik-baik, oke? Saya tadi katakan, Bapak si Karna punya anak 4. Yang ke satu namanya si Kantal. Yang kedua namanya si Kintil. Yang ketiga namanya si Kuntul. Jadi kata kuncinya yaitu anak apa? Ya kata kuncinya yaitu berarti anak keempat ya. Sekali siapa? Jadi pastinya itu saya katakan, saya pelan-pelan aja, bahwa kepastian bahwa anak keempat itu yaitu si Karna. Benar kan? Contoh yang semua orang pasti tahu. Kalau kita tahu nama anaknya ya, tapi tidak tahu nama bapaknya, pasti kita akan mengatakan Bapak si Anu, Bapak si Anu, Bapak si Anu, Bapak si Anu, Bapak si Anu. Contoh yang lebih jelas lagi, kalau nama anak itu kita tahu, misalnya si Udin, sedangkan nama bapaknya kita tidak tahu, maka Bapak si Udin kita tidak tahu namanya, maka kita sebut bahwa si Udin, Bapak si Udin itu, atau bapaknya nama Bapak si Udin itu kita tidak tahu, makanya saya sebut Bapak si Udin, atau Bapak si Dadang, Bapak si Tagor, Bapak si Abdul, Bapak si Joko, dan lain-lain. Jelas kan? Misalnya sekali lagi, kalau nama anak kita tahu, tapi nama orang tuanya tidak tahu, maka dia akan menjawab, menyebutkan nama bapaknya itu yang tidak tahu, pasti disebut nama anaknya, si Dadang, si Tagor, atau si Abdul, dan lain sebagainya. Sedangkan saya tadi katakan Bapak si Karna. Jelas kan? Nah, jadi jelas dan benar kan? Nah, sekali lagi saya katakan bahwa jawaban yang benar itu adalah si Karna. Itu jawaban yang benar dan pasti. Dan jika Anda menjawab benar, berarti Anda termasuk salah satu orang yang bersifat jujur, cerdas, dan teliti. Ya, sekali lagi, dan menghargai pendapat orang lain. Ya, silakan Anda mengomen apa saja, sangat saya nantikan. Sekian dan demikian, bagikan ke rekan-rekan. Terima kasih, dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.